Pemirsa, tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, ya. Sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu mesti pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing tuh di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Dalam hal ini Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya masyarakat memang dapat membantu aparat tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Ya pemirsa, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Ya, selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri.
Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, polisi menggagalkan peredaran 60 paket sabu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gerak-gerik pengemudi mencurigakan karena tinggalkan mobil dalam kondisi mati mesin. Dua, satunya mana? Satu. Ada dua tadi. Tidak itu. Iya, satunya mana? Ada. Satres Narkoba Polres Kolaka menyita 60 paket sabu seberat 3 kg di bagasi mobil yang dikendarai pria warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula saat warga menemukan sebuah mobil terparkir di persimpangan lampu merah Jalan Pahlawan, Kabupaten Kolaka, tanpa pengemudi sehingga mengganggu arus lalu lintas. Personel Polsek Kolaka bersama warga kemudian mendorong mobil tersebut ke Mapolsek untuk diamankan. Hasil penyelidikan mengungkap mobil tersebut mati mesin setelah sistem GPS pada kendaraan rental dinonaktifkan karena pengguna membawa mobil melebihi batas wilayah sesuai perjanjian rental yang hanya diizinkan hingga Kota Palopo. Tidak lama kemudian petugas menemukan pengemudi mobil sedang berjalan kaki tidak jauh dari lokasi mobil diparkir. Personil Polsek Kolaka berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan puluhan paket sabu di dalam bagasi mobil. Berhasil menemukan pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Kolaka. Kemudian dengan disaksikan oleh pemerintah daerah setempat dan juga pelaku langsung membuka paket yang dicurigai, dan ternyata setelah dibuka ditemukan ada sekitar 60 paket sabu. Pelaku mengaku diperintah seseorang berinisial RI dari Kota Palopo untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Kolaka. Narkoba tersebut sebelumnya diambil di Kabupaten Pinrang. Tiap sekali pengiriman, pelaku menerima upah sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Informasi lainnya pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa pada Jumat malam. Ya, usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satu kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Hasbi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Minasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Sebagian saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kemudian Ketua